Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Halo, apa kabar? Berjumpa kembali di program talkshow Sahabat Dokter, persembahan SOS Global Ministries bersama saya Luli Rinda. Program talkshow Sahabat Dokter ini juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Dan bersama saya sekarang telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Jaya SPOG. Halo dok. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Luar biasa. Baik, hari ini kita juga mempunyai pembahasan yang sangat luar biasa juga dengan ibu hamil dan anak. Nah, berbicara tentang ibu hamil dan anak sangat penting juga ya dok. Apalagi mungkin ada yang menanti kehamilan pertama atau mungkin kehamilan lanjutan. Boleh nih dijelaskan sedikit tentang kehamilan dan juga anak dok? Baik, jadi para ibu atau bapak yang ingin mempersiapkan sebuah kehamilan, mohon dipersiapkan dengan baik, mempersiapkan diri harus beserta pasangannya, sehingga nanti kehamilan itu akan berlangsung dengan baik. Apabila tidak dipersiapkan dari kedua belah pihak, nanti kehamilan ibu akan berpengaruh terhadap kehamilan, terutama pada hamil muda. Baik, Ya. betul. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan lagi adalah kondisi fisik. Ya, kondisi fisik ibunya misalnya sudah terlalu obes, ada darah tinggi, diturunkan dulu berat badannya, diperbaiki dulu tensimeternya, tekanan darahnya, diobati dulu sampai terkontrol, baru dipersiapkan untuk kehamilan. Betul. Demikian juga ada orang misalnya ibu diabetes, persiapkan, diobati dulu sampai terkontrol gula darahnya, baru hamil. Tujuannya apa? Pada saat kehamilan nanti tidak bertambah besar resiko yang akan kemungkinan terjadi. Gitu. Demikian juga kalau persiapan apa lagi perlu kita siapkan, ya pemeriksaan laboratorium. Betul. Ya, selain laboratorium, secara finansial kita harus siapkan, karena suatu saat nanti kan tidak menutup kemungkinan perlu biaya-biaya untuk yang Tidak terduga ya dok ya? Tidak terduga, walaupun Betul. terduga selama hamil dan persalinan, baik untuk pendidikan anak ke depannya. Benar sekali. Nah ini juga untuk ibu hamil bahwasanya kita ketahui dari usia 20 ya dok ya sampai 35 tahun adalah usia untuk masa kehamilan yang bisa dikatakan aman ya dan ideal. Kemudian untuk resikonya hati-hati juga nih bagi Anda nih ibu hamil di usia 35 tahun ke atas. Mungkin ini merupakan anak pertama ataupun juga anak lanjutan. Nah ini juga harus ada peran penting dari sang suami atau sang ayah. Seberapa besar sih peran ayah ataupun pasangan untuk mendampingi seorang ibu yang sedang hamil nih dokter? Ya, jadi peran pasangan atau suami adalah harus berpengaruh sangat besar terhadap istrinya. Memang walaupun ada beberapa orang yang memang harus ditinggal dengan suaminya karena bekerja di luar tempat misalnya kerja di sel tambang atau kerja di luar negeri, jauh, bulan pulang. LDR. Tapi perhatian kan tidak harus dalam bentuk hubungan yang sangat dekat, tapi komunikasi sangat baik. Betul. Sehingga nanti kalau ibunya hamil, komunikasi dengan baik, persiapan hamil dengan baik, nanti hamil dengan baik akan melahirkan anak dengan yang baik juga. Betul sekali. Jadi peran keduanya juga sangat penting ya. Gak hanya yang hamil saja ya dokter ya, tapi juga pasangan dan keluarga besar juga mendukung. Itu juga menjadi prioritas kita juga. Oke baik, nanti pun juga kita akan ngobrol lagi bersama dokter Jaya bahwasanya apa saja yang harus kita hindarin ataupun kita waspadai untuk makan dan minuman yang boleh atau tidak boleh nih dokter ya untuk masa kehamilan. Nah, makanya itu jangan kemana-mana. Selepas ini saya akan kembali lagi berbincang bersama Dr. Jaya. Pastikan Anda tetap di program Talkshow Sahabat Dokter. Baik, kembali lagi di program Talkshow Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini Dr. Jaya SPOG. Program Talkshow Sahabat Dokter ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Kembali lagi dok, sebelum tadi kita iklan ya, saya akan bertanya nih, apakah makanan yang boleh dan tidak boleh? Kalau saya lihat dari keluarga saya, teman-teman saya, ada yang melarang kalau sedang hamil itu tidak boleh makan daging mentah.
Kemudian yang kedua, kalau sedang hamil itu tidak boleh makan buah nanas. Nah, apakah benar itu mitos-mitos yang ada di luar sana? Ya, baik. Artinya gini ya. Jadi sebetulnya makanan semua bisa dimakan. Boleh. Lebih bervariasi akan lebih baik. Iya. Nah, pertanyaan dia, apakah nanas boleh dimakan? Boleh. Boleh. Bisa saja, tidak menyebabkan apa-apa. Iya, iya, iya. Demikian juga orang bilang makan daging mentah boleh. Nah, itu daging mentah itu sebetulnya kan Iya. daging yang tidak bisa diprediksi dalamnya Betul. ada bakterinya, Iya, ada iya, iya, cacingnya iya. atau apa. Sebenarnya matang tapi kurang matang dalamnya gitu ya, Dok ya. Makanya baiknya makanlah yang daging sudah matang. Semua masakan yang sudah matang lah. Matang, betul. Sebenarnya boleh saja asal kita juga tahu porsinya. Mungkin dia makan nanas boleh tapi jangan 2 biji nanas gitu sendirian gitu dipencok. Enak juga ya. Betul. Kemudian juga daging itu hati-hati karena mentah di dalamnya itu ya, Dok ya, dikhawatirkan bakterinya Ada masuk. cacingnya ya kan. Oh, di telur cacingnya cacingnya, betul. gitu kan, ya. Iya, masuk ke janin yang itu yang kurang baik. Apalagi, Dok, ya makanan-makanan yang sebenarnya harus dihindari. Durian katanya juga nggak boleh ya? Boleh, semuanya boleh kok. Semua Boleh. makanan boleh. Jadi yang penting bervariasi jauh lebih baik. Dan kalau durian kan semua buah-buahan sebenarnya boleh. Betul. Cuman kan terlalu manis, kemudian kita sudah makan minuman yang manis, akan meningkatkan berat badan kita. Obesitas lagi ya, benar-benar gula lagi ya, Dok ya, benar. Kalau kita lihat flashback zaman orang tua kita dulu nih, Dokter, kalau makan sama minum pada saat hamil kayaknya biasa-biasa aja ya, Dok. Ya. Tapi kalau sudah zaman sekarang, wah, ibu hamil tuh banyak sekali pantangannya. Karena mungkin adalah satu perkembangan zaman di Dokter ya. Kedua adalah makanan kita semakin bervariasi. Kita zaman kita muda dulu, Dok, makan cuma direbus itu aja. Kalau nggak direbus dibakar ya zaman dulu. Loh, kalau sekarang tuh udah banyak sekali variasi. Mau dibakar, dikukus, digrill, kasih mentai, kemudian dikasih keju. Wah, itu banyak bermacam-macam dan alhasil ya itu juga berdampak dengan kesehatan kita juga. Makanya generasi sekarang tuh juga apapun juga ibu-ibu hamil obesitas ditekankan. Kalau ibu-ibu hamil itu adalah obesitasnya, Dok ya, gulanya, tekanannya, wah banyak ya PR-nya dari ibu-ibu hamil ini. Karena memang dalam tubuh satu orang ini ada 2 nyawa yang harus kita jaga seperti itu. Kemudian apalagi nih, Dok, makanan dan juga minuman yang boleh ataupun juga direkomendasikan bagi ibu hamil? Jadi paling tidak semua makanan minuman boleh diminum. Yang penting apa yang makanan pokok kita hari-hari kan kita sebut makronutrien. Makronutrien. Ya, jadi terdiri dari mana? Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat itu kan makan hari-hari kita, makanan pokok. Makanan baik pokok. nasi, roti, atau makan Iya. sagu, orang Indonesia Timur itu Betul. makan pokok. Harus ada proteinnya. Protein. dari mana? Dari hewan, dari tumbuhan, atau protein nabati. Oke. Protein dari tumbuhan ya kacang-kacangan tadi, ya bisa dari tahu, dari tempe. Tahu, oke. Kalau dari hewan ya dari daging, Ayam, ya, ikan, boleh, atau ikan. telur. Telur, Nah, oke, di siap. samping itu juga diperlukan mikronutrien. Apa itu mikronutrien? Mikronutrien itu multivitamin dan mineral. Multivitamin dan mineral. Oh iya iya iya. Iya. Vitamin kan banyak, dari vitamin A, ada B1, B2, B6, B9, B12, Iya. vitamin C, vitamin D, vitamin E, mineral banyak lagi. Iya. Ada zat besi, ada zinc, ada boron, ada mangan, ada selenium, kalsium. Banyak ya. Baik, mineral pun juga harus kita cukupin. Nggak hanya air putih, boleh susu boleh juga ya, Dok Ya, ya. betul. Boleh minum susu juga. Nah, jadi dari makronutrien tadi ya, Dokter, ada karbohidrat, ada protein. Sebenarnya boleh dikombinasikan sesuai kebutuhan Anda ataupun juga ketersediaan yang ada di rumah. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu juga diharuskan. Tidak ada ya, Dokter ya, kalau di dalam mungkin dari Dokter Jaya, ibu harus makan salmon. Wah, tidak mungkin. Ibu besok harus beli tuna 1 kilo. Wah, susah juga ya kalau kita cari harus hari itu juga kan. Ya mungkin harus divariasiin dengan mungkin protein hewani, nabatinya juga boleh juga nih. Kemudian tadi dari kata Dokter Jaya mikronutrien ya, Dokter ya, multivitamin dan mineral. Sebenarnya juga air putih dicukupkan. Jangan terlalu banyak minum manis, minum boba-boba nih, Dok, yang sekarang. Ngopi boleh nggak, Dok, masih? Boleh. Jadi ada mengatakan masih belum boleh, tapi
dalam penelitian terbaru masih bisa diberikan kopi, tapi tidak lebih dari 2 gelas. 2 gelas, toleransinya 2 gelas gitu. Itu yang kopi yang benar-benar pure pahit itu ya 2 gelas itu ya maksimal tuh ya. Jadi boleh nih, silakan yang suka ngopi-ngopi mungkin pada saat hamil ngidam ngopi boleh, tapi maksimalkan 1 gelas atau 2 gelas itu udah over juga ya dokter. 2 gelas. Saya 1 gelas aja udah pusing kayaknya ya. Kemudian kalau nasi, nah ini mungkin ada juga ibu-ibu hamil di luar sana yang kebiasaan di rumahnya nasinya nasi merah. Kalau dilanjutkan boleh nggak nasi merah waktu pada saat hamil, dokter? Boleh saja. Boleh Nasi saja. merah kan memang karbohidrat juga. Iya. Mungkin nilai kalorinya lebih rendah daripada nasi putih. Kan bisa biasanya kan dicampur dengan lain-lainnya karena kan kita makan buah. Sayur, iya. Buah kan juga akan jadi gula, jadi sumber kalori. Iya. Jadi beras merah juga sumber kalori akan jadi gula nanti. Karbohidrat itu oleh tubuh akan dipecah menjadi gula. Jadi sumber karbohidrat itu akan jadi gula. Yang manis-manis pun juga gula. Makanya kalau udah makan nasi udah berlebihan, ya jangan makan yang manis-manis. Makan yang manis, oke. Yang secukupnya saja. Kalau misalkan sudah makan nasi merah, ya mungkin buahnya boleh ditambah seperti itu, dokter ya. Atau mungkin sudah terbiasa nasi putih, ya tidak jadi masalah. Tidak usah dipaksakan. Kalau saya nasi merah, putih, coklat juga. Coklat itu yang sisa di bawahnya, dok. Sisa-sisa yang terakhir nasi yang di bawah juga saya tetap makan. Sayang soalnya ya kan. Dan juga ini dok, kalau misalkan pada saat ini ibu hamil juga, ini mungkin jadi pertanyaan juga nih buat Anda yang sedang mendengarkan kita. Kalau makan nasi sudah susu boleh juga dok kita konsumsi? Boleh juga susu. Tapi susu apakah susunya yang khusus ibu hamil atau susu semua aja nggak apa-apa boleh? Sebetulnya susu hamil dengan susu semua itu mirip-mirip saja. Oh, mirip-mirip saja. Cuma bedanya kalau susu hamil kan kadang-kadang ditambah dengan DHA, vitamin tertentu yang ditambahkan sedikit. Betul, itulah yang jadi pembedanya ya susu biasa sama susu ibu hamil gitu. Oh, jadi boleh saja nih bagi Anda yang masih mengkonsumsi susu khusus ibu hamil dilanjutkan monggo. Tapi kalau misalkan merasa cukup, kebutuhan di rumah sudah terpenuhi, makanannya juga sudah oke, ya tidak apa-apa ya dok ya. Tidak harus diharuskan. Tadi bilang DHA. DHA-nya itu. DHA itu tidak harus dari salmon, ya mahal. Ya, susah juga nyarinya dok ya. Ya benar-benar. Sederhana kita tiap hari makan ikan kembung tuh DHA cukup tinggi. Ikan kembung bisa, wah enak itu. Iya benar. Ikan salmon belum tentu bisa dipepes. Kalau ikan kembung bisa dipepes, ya kan? Dioseng-oseng juga enak itu. Oke, wah pembicaraan kita juga seru sekali untuk edisi hari ini ya. Kita jangan kemana-mana dulu, dokter. Selanjutnya selepas ini kita kembali lagi berbincang dengan Dokter Jaya. Jadi pastikan Anda tetap di program talk show Sahabat Dokter. Kembali lagi di program talk show Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini Dr. Jaya SPOG. Program talk show Sahabat Dokter dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Nah, kembali lagi nih dok untuk ibu hamil dan anak. Tadi kita sudah berbicara tentang makanan yang juga boleh dikonsumsi dan juga minuman, kepersiapannya seperti apa. Nah, ini juga harus kita persiapkan juga nih, atau mungkin juga kita harus waspadai penyakit-penyakit apa aja sih yang muncul pada saat di masa kehamilan ini dok? Ya, baik. Jadi oleh karena itu memang kita persiapan kehamilan sangat penting. Ya. Kalau persiapan kehamilan dengan baik, biasanya penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa muncul selama hamil itu kita bisa minimalkan. Ya, paling sering kita takutkan adalah preeklamsi tadi, atau keracunan kehamilan. Jadi keracunan kehamilan atau preeklamsi atau disebut juga tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Itu munculnya biasanya pada setelah hamil di atas 5 bulan. Jadi orang hamil pertama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan masih normal. Setelah 5 bulan kok tensinya tinggi. Nah, itu disebut juga preeklamsi atau keracunan kehamilan atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Nah, itu sampai sekarang merupakan penyebab kematian ibu melahirkan nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, bagaimana sampai sekarang kan sebab preeklamsi tidak diketahui dengan pasti. Tapi beberapa pencetusnya preeklamsi apa?
kenaikan berat badan berlebihan selama hamil, atau ibu dengan riwayat hipertensi sebelumnya atau darah tinggi, ibu dengan diabetes, kemudian riwayat ibunya, orang tuanya pernah melahirkan dengan preeklamsi. Keturunan genetik juga ya. Jadi itu. Jadi selain itu lagi apa? Nutrisi yang tidak seimbang tadi. Misalnya beberapa penelitian mengatakan beberapa ada kekurangan asam araginonat, kekurangan kalsium, dan berbagai macam sebabnya tadi itu. Oleh karena itu, kalau kita mempersiapkan diri sebelum hamil, gitu, sehingga sudah tahu apa yang mesti kita kerjakan, mudah-mudahan kehamilan itu akan berjalan dengan baik. Gitu. Baik. Kemudian juga bisa berpengaruh adalah genetik, dokter ya. Tadi sudah sempat disinggung genetik dari ibu, mungkin dari orang tuanya ada riwayat dari preeklamsi tadi ya dok ya. Kemudian juga apa yang perlu dipersiapkan kalau misalkan kita ada kelainan genetik ini dok? Baik ya, kalau kelainan genetik itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan kan. Ya sifatnya kan genetik menurun dari ibu ke kemungkinan ke anaknya atau ke cucunya atau siapa saja ya kan? Nah paling kita takutkan kalau kehamilan kelainan genetik paling sering adalah trisomi ya, atau namanya kelainan kromosom yang ke-21. Jadi apa itu dok? Trisomi itu biasanya lahir anak dengan idiot atau imbesil atau gangguan mental lah itu. Jadi itu biasanya muncul pada usia di atas 35 tahun, 37 tahun ke atas kadang kelainan genetik bisa muncul. Nah, bagaimana untuk mendeteksi itu? Pertama, supaya tidak muncul itu ya sesuatu yang minimal nutrisi harus baik ya. Kemudian karena memang sudah faktor genetik, biasanya sekarang ada alat yang sangat canggih untuk mengetahui ada ya? Apakah pada kehamilan saya ini ada muncul kelainan genetik. Biasanya pada hamil 2 bulan ke atas sudah bisa diambil sampel darahnya. Dikirim ke laboratorium, ya biasanya itu pemeriksaan NIPT namanya, yaitu non-invasive prenatal test. Itu bisa dilihat. Kelainan kromosom ke-15, ke-17, ke-19, ke-21 kelihatan semuanya. Termasuk jenis kelamin pun bisa dilihat. Bisa dilihat. Iya. Usia kandungan 2 bulan. 2 bulan kan sudah bisa. Itu bisa langsung ke dokter kandungan ya untuk tes NIPT tadi itu ya dok ya. Kemudian ada juga nih dok, penyakit yang muncul mungkin saat kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan. Ini juga rentan sekali ya bagi wanita, yaitu ada miom dan kista. Nah, apa bedanya miom dan kista? Apakah itu juga berpengaruh sama kehamilan dok? Kalau misalkan kita punya itu ya. Baik ya. Jadi miom dan kista itu harus kita bedakan. Beda. Kalau di dalam kandungan itu disebutnya uterus. Ya, jadi kandungan itu. Nah, kalau ada tumor di dalam kandungan disebut mioma. Baik. Ya. Nah, di samping kandungan itu ada indung telur. Ya. Indung telur atau ovarium. Nah, itulah yang menghasilkan sel telur tadi. Sel telur tadi yang bisa dibuai sampai hamil. Andai kata ada tumor di dalam indung telur atau ovarium tadi, disebut kista. Ya. Baik, yang kalau miom itu di dalam uterus ya dokter ya. Kalau di dalam kandungan atau di ovarium disebut kista. Itu adanya kemunculan itu gara-gara apa ya dok? Miom dan kista itu. Jadi miom itu kan biasanya sampai sekarang salah satu genetik juga ya. Genetik juga ya. Miom biasanya kan diduga karena hiperestrogen, hormon estrogen sangat berlebih. Ya, wanita kan mempunyai 2 macam hormonal. Estrogen dan progesteron. Yang mengatur siklus haid wanita itu adalah estrogen dan progesteron. Termasuk nanti yang menjaga kehamilannya dalam kandungan ada hormon estrogen dan progesteron. Oke, baik, itu kelebihan itu ya dok ya, bisa jadi. Nah, kalau ada miom, apakah dia bisa mengganggu kehamilan ya? Mungkin bisa, tergantung lokasi miomnya di mana. Tergantung besar miomnya seperti apa. Biasanya miom itu kan dibagi, jadi kayak ada 3 lapisan ya, kandungan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling dalam namanya endometrium, ya. Terus lapisan di tengah atau ototnya sendiri disebut juga myometrium, dan lapisan yang paling luar itu disebut perimetrium. Nah, biasanya kalau orang ada tumor di dalam endometrium, itu biasanya nyeri haidnya biasanya. Bisa haidnya lama dan nyeri, kadang-kadang juga mengganggu kehamilannya. Ya, demikian juga kalau miomnya di tengah atau di dalam myometrium. Itu juga bisa mengganggu dan haidnya lama, mengganggu kesuburan juga.
Sebaliknya kalau di lokasi di permukaan luar, karena cuma pembungkusnya saja, Pembungkusnya itu saja. namanya perimetrium, itu tidak mengganggu Kehamilan proses juga. kehamilan, karena untuk hamil kadang mudah, tuh. Apalagi untuk miomnya masih kecil, Iya, nah, karena letaknya di luar. tapi di luar. Nah, tetapi karena seperti tadi bilang, miom itu dipicu oleh hormon estrogen. Seiring dengan kehamilan, makin besar hamilnya, estrogen makin terpapar lebih banyak. Lebih Otomatis besar juga. miomnya juga akan membesar. Yang tadinya mungkin sebiji jagung, Iya, pada saat hamil mungkin bisa naik. ngikut ya, Iya, ikut besar seperti bola juga. pingpong, bisa aja seperti itu. Ya, Apakah harus dikeluarkan juga dok pada saat Oh, kita hamil atau tidak. operasi? Jadi kalau miom Nggak usah. tidak boleh dilakukan operasi, tidak boleh dikeluarkan saat hamil. Saat hamil, Ya, oke. karena saat hamil kan aliran darah sangat banyak. Karena kalau kita keluarkan nanti takutnya pendarahan banyak. Resikonya berbahaya Iya, ya. betul. Oke, baik. Kalau kista sendiri gimana tadi dok? Nah, kalau kita banyak sebabnya, banyak jenisnya. Jenisnya? Ya, terutama kalau disebut orang bilang kista coklat. Oh, iya. Ya, kista coklat itu kan endometriosis namanya. Nah, itu juga Itu, Dok. mengganggu suburan, susah untuk hamilnya. Susah untuk hamil. Kenapa? Karena biasanya membuat perlekatan-perlekatan ya, karena proses kehamilan kan biasanya di dalam saluran tuba. Betul. Nah, kalau tubanya buntu, jadi proses pertemuan atau fertilisasi antara sel sperma laki dengan sel perempuan tidak bisa terjadi. Sehingga ya tidak mungkin bisa terjadi kehamilan. Baik. Dan laginya kalau yang menyiksa itu, kalau kisah coklat itu setiap haid ibu itu pasti merasa sakit yang luar biasa. Selain mengganggu kesuburannya sendiri. Betul, betul, Biasanya betul. kalau ada kistanya, biasanya kista diobati dulu. Ya karena perlu dioperasi, Oke. baru dipersiapkan untuk kehamilan. Kehamilan. berikutnya. Tapi kalau misalkan kistanya prediksinya terlihatnya pada saat kita hamil, bagaimana itu dok? Biasanya kalau kista bisa sudah hamil, Mhm. jarang ya menyebabkan kista coklat bisa menyebabkan hamil. Tapi mungkin jenis kista lainnya. Kista lainnya Ya. ada. Tapi apakah itu harus operasi juga atau Tidak tidak? juga, tergantung jenis kistanya, Kistanya tergantung ukurannya, ukurannya, sebesar letaknya apa. juga dok. Ya, jadi misalnya kan ada orang kan ternyata hamil ada kista folikel. Kista folikel itu normal aja. Oke. Ya misalnya 4 cm, 5 cm biarkan aja. Oh, Nanti enggak, 2-3 biarkan bulan kan hilang saja. sendiri. Oh begitu, Ya. iya. Karena orang kalau sudah dengar kata kista atau miom tuh, wah, kayaknya harus dikeluarkan nih dokter. Kayaknya tidak juga ya dokter Tergantung ya. jenisnya. Tergantung Jadi, jenisnya. ya. Kalau tadi kayak kista yang 4 cm, 5 cm biarkan saja Ya, kalau ya. kista folikel dia akan hilang sendiri. Kalau Nggak kista perlu folikel diapa-apain. akan dengan sendiri. Ya. Oke, baik. Itu juga muncul gara-gara apa ya dok, kista folikel itu? Gangguan hormonal saja. Gangguan hormonal Ya, saja. Karena kalau hormon udah stabil dia akan hilang sendiri. Oh gitu ya, ya. Wah, jadi apapun pernah harus kita konsultasikan dengan dokter kandungan kita. Jangan juga tahu sendiri, sok tahu sendiri ya dokternya, prediksi sendiri, dan akhirnya kepikiran, udah saya punya kista, wah ini saya jadi stres. Akhirnya stres apa? Berdampak dengan kandungan kita. Apalagi kalau kandungan masih trimester pertama ya dokter ya, yang dimana kita perlu namanya penguatan janin dan juga kita jangan stres, harus istirahat panjang, malah kepikiran. Gara-gara ya kata dokter Jaya kista ini harus gini. Wah, jadi kepikiran sebenarnya itu malah jadi tidak baik seperti Ada kista itu. lainnya juga banyak. Apalagi nih dokter? Misalnya kista seros. Kista Nah, seros. ada kista musin, Mhm. ada kista dermoid. Wow, Nah, banyak jenisnya lebih. Kalau kista musin Mhm. itu biasanya dalamnya isinya kental, cairannya kental. Oh, Ya. oke. Kalau yang seros ya encer cairannya. Kalau kista dermoid itu biasanya isinya macam-macam. Artinya isinya seperti keju, ada tulang gigi, Oh, gitu. ada rambutnya. Baik. Jadi kan biasanya kan kelainan faktor itu ada kelainan genetiknya. Jadi, Genetik. nah kalau kista jenis itu kita mesti evaluasi Baik. sebesar apa. Mhm. Kalau tumor itu sudah besar, misalnya sudah 8 cm atau 10 cm, biasanya pada saat hamil 3 bulan ke atas kita suruh operasi. Operasi Karena enggak, kalau makin besar takutnya kisahnya terpeluntir. terpelintir dan Nah, mengganggu Kalau kepeluntir janin ya. biasanya begitu hamil 5 bulan 6 bulan kepeluntir sakitnya luar biasa ibunya. sakitnya luar biasa. Otomatis mau enggak mau juga dioperasi juga. Ya. Baik. Wah, ini juga menjadi ini juga tadi dok ya, pengalaman kita juga atau pengetahuan kita juga mungkin ibu-ibu yang di luar sana yang memiliki miom ataupun juga kista. Baik, kita akan kembali lagi nanti, jangan kemana-mana. Selepas ini saya akan kembali berbincang dengan Dokter Jaya. Pastikan Anda tetap di program Talk Show Sahabat Dokter.
Kembali lagi di program talk show Sahabat Dokter bersama saya Luli Rinda dan narasumber kita hari ini Dr. Jaya SPOG. Program talk show Sahabat Dokter ini dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan juga disiarkan oleh Radio Foster dan radio jaringan BSK Radio Network. Kita mungkin ke sesi terakhir ini Dok, sebelum kita menutup pada edisi kita pada hari ini, mungkin dari kesimpulan pada pembahasan kita ibu hamil dan anak ini Dok, silahkan. Baik, sebagai kesimpulan, jadi langkah awal bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan ingin mendapatkan sebuah kehamilan harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun psikologi dan finansial. Persiapan fisik, ya kita tadi katakan bahwa berat badan harus dijaga, kalau ada penyakit tertentu, darah tinggi, diabetes harus terkontrol dulu baru bisa hamil. Cek laboratorium dulu, hemoglobinnya berapa, apakah ada penyakit-penyakit lain, sehingga sebelum hamil kita kalau sudah mengetahui ada penyakit lain, kita jangan hamil dulu, kita terapi dulu, kita obati dulu. Dan kalaupun dia hamil, peran suami sangat penting untuk mendampingi, baik secara mendampingi secara fisik, mendampingi di sampingnya, apabila suami tidak ada ya secara psikologi atau mungkin memberikan dorongan semangat agar istri selama hamil tidak mengalami gangguan, terutama pada hamil muda, biasanya muntah-muntah. Ya. Di samping itu persiapan lainnya adalah makronutrien dan makronutrien kita harus persiapkan dengan baik ya, dari karbohidrat, protein atau lemak. Mikronutrien adalah suatu multivitamin dan mineral. Kemudian juga penyakit yang juga mungkin bisa muncul ya dokter, hati-hati juga obesitas, tekanan, darah tinggi. Ini dipersiapkan dengan baik. Jadi oleh karena itu pada muncul itu, demikian juga andai kata ibu terpaksa hamil pada usia yang sudah tua, jangan lupa pemeriksaan genetik kalau memang ada faktor genetik dari orang tuanya. Benar, itu juga harus kita perhatikan dan juga deteksi diri mungkin kalau ada miom dan juga kista tadi yang sudah kita jelaskan ya dok ya. Oke Dokter Jaya, terima kasih atas penjelasan kita hari ini, luar biasa untuk sesi dengan tema ibu hamil dan juga anak. Dan demikianlah program Talkshow Sahabat Dokter edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akan bertemu kembali di program Talkshow Sahabat Dokter edisi lainnya. Saya Luli Rinda pamit undur diri dan sampai jumpa. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.